Sahabat Kompas Otomotif, hari ini ketemu lagi pastinya barengan sama Ninda. Dan sekarang di sebelah Ninda udah ada Mazda 2 sedan. Sebenarnya sebelumnya ini udah pernah Ninda review nih dari segi eksterior dan interior. Tapi hari ini Ninda bakal review lebih lengkap lagi gimana sensasi berkendara di dalam mobil ini juga. Terus kalau misalnya dibawa sehari-hari kayak gimana. Nah kalau gitu tonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sahabat Kompas Otomotif, sebenarnya mobil ini tuh si Mazda 2 sedan ini udah pernah Ninda review. Waktu itu kita sempat datang kan ke launchingnya Mazda juga, langsung di showroomnya Mazda Simpruk. Terus Ninda review lengkap nih dari segi eksterior, interior, terus ada feature-feature apa aja. Tapi sekarang Ninda bakal bahas lagi kalau misalnya mobil ini kesehariannya tuh kayak gimana sih kalau dibawa jalan-jalan. Terus ada feature-feature apa yang bermanfaat kalau misalnya kamu pakai sehari-hari. Sebenarnya kalau misalnya kamu lihat dari looknya sendiri, ini tuh emang bener-bener hampir persis sama Mazda 2 yang hatchback. Cuman untuk bagian depannya tuh ini masih sama juga dari looknya, dari lekukan-lekukannya. Lampunya juga masih LED projector, dari segi bumper, grillnya, sampai bagian bawahnya juga ini masih sama persis. Cuman sekarang kita lihat apa sih yang bedanya dari hatchback sama 2 sedan di bagian samping. Sebenarnya bagian samping dari pintu pertama ini tuh masih sama, cuman kalau udah lihat dari pintu kedua nih, pintu belakang, ini kelihatan beda karena dari bentuknya hatchback itu kan dia agak lebih mengotak. Sementara si Mazda ini pengen bikin Mazda 2 sedan ini tuh bener-bener looknya tuh lebih clean. Jadi kalau misalnya kamu perhatiin dari looknya, dari garis-garisnya, ini dibikin lebih rapih lagi. Dan untuk bagian belakangnya dari pintu kedua sampai bagasi itu dibikin lebih landai. Sementara kalau hatchback itu looknya kayak lebih sporty dan banyak lekukan-lekukan yang tajam ya. Terus sekarang kita lihat kalau dari bannya sendiri, bannya juga sama. Ini kita pakai velg yang ring 16. Kalau misalnya kita pindah ke belakang nih ya, kelihatan kan kalau hatchback tuh kotak gini langsung lurus. Kalau ini dibikin lebih landai, terus dipertajam lagi nih sama bagian sini kita punya ducktail kecil gitu. Tapi sebenarnya nggak setajam sama sedan-sedan pada umumnya. Cuman ini bikin looknya jadi lebih sharp. Untuk lampunya juga sama, udah LED, cuman bentuknya agak beda. Kalau balik lagi hatchback, lekukannya lebih tajam lagi di bagian sini. Cuman untuk bagian bumpernya semuanya ini masih sama sih sama si hatchback ini. Nah kalau gitu sekarang Ninda langsung mau lihat ke bagian interior. Biasanya kalau misalnya dipakai sehari-hari ada mode apa aja, terus nyaman gak sih kalau misalnya duduk di bagian driver seat atau passenger seat. Yuk ikutin Ninda. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Nah, sekarang Ninda udah duduk di bagian driver seat. Ninda cukup nyaman dengan posisi Ninda sekarang karena kakinya agak panjang. Memang Ninda duduknya ini emang harus agak mundur. Tapi sayangnya untuk pengaturan maju mundur si seatnya sendiri sama naik turunin bagian sini, ini tuh semuanya masih manual. Untuk naik turunin seat bagian bawah sini juga masih manual, harus ditarik-tarik dan emang agak keras dan agak berat sih. Untuk materialnya sendiri di sini ini masih hard touch juga ya. Tapi untuk bagian si steering wheel sama kayak si seatnya ini udah kulit sih. Jadi dari looknya sama kenyamanannya ini sebenarnya udah cukup enak dan kelihatannya juga jadi elegan gitu karena kan materialnya kulit gitu ya. Terus untuk pandangan Ninda sekarang ke bagian speedometer juga ini karena nih udah Ninda atur sesuai dengan tempat duduk Ninda di bagian driver seat. Ninda juga nyaman pandangan ke depannya. Dan untuk bagian steering wheelnya di sini sebenarnya masih seperti biasa ya sama mobil-mobil pada umumnya. Di sebelah kanan sini kita punya settings untuk cruise control
Dan di sebelah kiri ada untuk audio control juga. Di mobil ini kan ada dua mode ya, ada mode normal sama mode sport. Terus kalau yang mode sport itu biar kelihatan lebih sporty lagi, dan karena si Mazda ini ngeluarin si Mazda 2 sedan ini ada pedal shift juga di bagian sini. Jadi sensasi sportinya lebih kerasa gitu ya. Terus untuk bagian head unitnya sendiri, kalau untuk Ninda di sebelah sini ini kayak sebenarnya nggak apa-apa head unitnya kecil, cuman kalau menurut Ninda kurangnya adalah karena head unitnya kecil, ini kan di bagian pinggirnya ada black line gitu kan. Ini black line-nya agak ketebelan, jadi agak kurang luas gitu pandangan ke head unitnya. Dan untuk pengaturan si head unitnya sendiri bisa dikontrol dengan joystick yang ada di sebelah sini. Jadi kita bisa langsung pilih-pilih sama yang di sini, jadi nggak usah tap-tap ke sini kan, jadi nyetir lebih aman juga. Untuk tuas transmisi juga masih sama mobil-mobil pada umumnya. Cuman sayangnya untuk bagian si parking brake-nya, karena biasanya kita kalau nge-review banyak mobil udah banyak yang otomatis, tinggal kita tap atau kita tarik doang. Ini masih manual juga ya. Terus untuk bagian visualnya di bagian depan sini juga kita bisa lihat di bagian kisi-kisi AC nih ya. Kita kalau lihat ke kisi-kisi AC, ini kiri kanan di ujung sini sama di tengah, ini kan kisi-kisi AC-nya bulat ya. Terus tiba-tiba di bagian tengah sini ada yang lurus juga. Jadi agak bingung ya, kenapa nggak semuanya dibikin bulat aja atau nggak semuanya dibikin yang kotak gini aja ya, nggak sih? Jadi looknya agak aneh sih. Tapi untuk kisi-kisi AC-nya diatur juga di sebelah sini, masih physical touch juga. Dan di bagian sini ada wireless charging. Tapi biasanya kalau kita menemukan banyak wireless charging di mobil-mobil itu tuh udah kayak tinggal taruh aja, udah langsung connect dan nge-charge. Sementara kalau di mobil ini, di sini ada tombol gitu, jadi kayak kita harus tap lama untuk nyala dan matiin si wireless chargingnya. Sebenarnya cukup fungsional sih, karena mungkin ada beberapa orang yang nggak mau sampai HP-nya overcharge. Cuman agak ribet juga kalau misalnya kita kayak buru-buru mau nyetir, ribet, harus nunggu tap dulu ini lama baru kita cas lagi gitu sih. Terus kadang kalau misalnya handphone kamu kameranya agak tebel gitu kan, jadinya nggak rata gitu kan. Karena nggak rata, kadang ke charge, kadang enggak gitu loh. Kurangnya dari si wireless charging ini sendiri. Dan untuk bagian lampunya nih, kita lihat ke atas, ini ternyata lampunya juga masih kuning ya. Jadi kayak mobil-mobil lama gitu ini masih kuning, karena kalau kita temuin mobil-mobil baru tahun sekarang tuh rata-rata lampunya tuh udah putih juga ya. Dan yang terakhir nih sahabat kompas.com, hampir kelewat karena di sini nyempil kecil-kecil. Di bagian sini kan kita ada lighter ya untuk charging. Nah, terus di sini kita punya USB charging 2. Dan di sebelah sini ada yang menarik nih. Ini ada SD card reader. Jadi biasanya kalau di mobil-mobil rata-rata kan udah semuanya Bluetooth atau enggak ya masih ada lah yang pakai CD player atau enggak DVD player. Ini malah dikasih SD card reader. Jadi cukup menarik ya. Jadi kalau misalnya kamu masih suka pakai SD card buat naruh-naruh lagu gitu kan, bisa langsung connect ke bagian sini. Sekarang kita ke bagian bagasi. Nah, untuk bagasinya sendiri sebenarnya ada dua pilihan buat ngebukanya. Bisa kamu langsung tap di bagian sini atau bisa langsung dari kuncinya juga. Cuman kalau misalnya kamu mau buka si bagasinya di tap sendiri pakai tangan kamu, si kuncinya tuh harus di bawah, harus deket-deket. Jadi kalau misalnya kuncinya nggak ada, nggak bisa kamu buka. Nah, bisa dilihat kan untuk bagasinya ini cukup lapang, padahal kita expect kalau sedan kayaknya sempit deh. Ternyata ini ada cukup satu koper, terus di sini ada box motor, di sini juga udah ada ransel. Kamu bisa lah naruh kayak ada dua koper-koper kecil lagi sama tas-tas perintilan kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu ngerasa si bagasinya kurang lapang, kamu bisa tarik bagian sini, ada di bagian kiri dan bagian kanan juga. Nanti seat yang bagian kedua langsung turun dan jadinya kamu bisa naruh barang-barang kamu lebih banyak lagi di dalam sini. Oke, sahabat Kompas Otomotif, sekarang Ninda barengan sama Kananda bakal langsung cobain
test drive dari si Mazda 2 sedan ini. Karena ternyata Kananda udah pakai mobil ini selama beberapa hari. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih kayak impresi berkendara, terus BBM-nya gimana ya selama pemakaian si Mazda 2 sedan ini. Dan udah ada kuncinya juga nih. Kita serah terima dulu ya. Yuk kita langsung masuk. Oke sobat Kompas Otomotif, sekarang Ninda udah barengan sama Kananda dan di belakang ada Adit juga nih. Kita sekarang mau jalan-jalan langsung pakai Mazda 2 sedan ini. Sekarang yang nyetirnya Kananda. Gimana rasa nyetirnya nih Mbak? Seru banget sih karena aku udah nyobain mobil ini kan kebetulan 2 hari kemarin aku udah coba lewat jalan dalam kota dan luar kota juga. Satu-satu ya aku reviewnya ya. Kalau dari sisi visibilitas dulu, sisi visibilitasnya tuh menurut aku ini udah cukup baik banget karena kan kaca depannya juga lebar ya, sedan ceper juga, jadi kita ngeliatnya ke kanan, kiri, depan, belakang tuh visibilitasnya jelas gitu. Terus kalau untuk sensasi mengemudi udah pasti ya ciri khas sedan pasti nyaman lah ya. Kamu juga ngerasain sendiri kan tadi ngelewatin speed bump juga nggak berasa, walaupun berasa paling cuma sedikit. Terus kalau ngelewatin jalan-jalan yang bumpy juga nggak terlalu, suspensinya tuh empuk. Kalau sedan tuh benar-benar nyaman. Terus buat kekedapan kabinnya nih Ninda, menurut aku ini kekedapan kabin Mazda 2 sedan ini cukup baik ya. Kalau dari luar sih aku denger suara tuh samar-samar. Kalau menurut kamu gimana nih? Suara dari luar tuh gak begitu jelas sih, cuman masih kedengeran. Iya. Tapi menurut aku ini udah cukup baik kok untuk masalah noise dari luar tuh kekedapannya udah cukup baik. Terus juga udah ada teknologi GVC Plus. Nah, teknologi itu bikin manuver kamu tuh lebih baik gitu loh. Jadi kalau kita belok nih, itu gejala limbungnya tuh berkurang. Terus di Mazda 2 sedan ini juga udah ada fitur head-up display. Nih kalau kamu lihat nih di depan kan ada layar floating transparan. Kalau kamu ngeliatnya nggak ada apa-apa kan dari situ. Nah kalau di aku untuk pengemudi di sini tuh ada keterangan kecepatan. Jadi kita tuh kalau lagi berkendara nih nggak usah ngeliat lagi ke layar speedometer, tinggal lihat ke depan aja. Otomatis kan kalau berkendara jadi lebih fokus ya, karena pandangannya udah cukup ke depan kayak gitu. Dan karena itu kayak transparan juga, jadinya kayak nggak nutup bagian depan kan? Bener, nggak bakal nutup bagian layar juga. Maksudnya nggak bakal nutup bagian kaca depan juga. Nah, kalau untuk BBM-nya sendiri nih, kan Kanada sempat bilang kalau ini irit banget. Emang ngabisin berapa sih? Aku udah coba bawa mobil ini di dalam kota dan di luar kota. Di dalam kotanya dulu ya, ini aku bawa jalan seharian di kondisi jalan Jakarta yang tahu sendiri macetnya kayak apa ya. Itu ngabisin dapat angka 12,3 km per liter. Itu cukup irit sih ya, karena kan untuk sedan ya? Untuk sedan 1500 cc ditambah kondisi jalanan yang macet banget, itu irit banget. Dan luar kota lebih irit lagi. Aku tuh sampai dapat konsumsi bahan bakar itu 14,7 km per liter. Gak nyampe 20. Gak nyampe, bahkan tuh aku sempat ada di angka 17, sekian. Cuma karena kan ya di tol tahu sendiri lah ya, kadang suka macet. Terus mobilnya juga kadang suka aku diemin kalau berhenti di rest area. Nah itu dapat angkanya segitu 14,7. Tapi menurut aku itu untuk ukuran sedan tuh udah irit banget loh, benar-benar irit. Terus mungkin ya karena dia juga kan ada fitur eye stop-nya. Jadi kalau misalnya kamu berhenti nih kayak lampu merah kayak gini, itu kamu bisa pakai fitur itu. Caranya kamu tinggal injak rem yang dalam. Nah nanti di panel master meter ini ada bacaan eye stop. Itu mobil tuh bakal mati, bener-bener mesinnya mati. Kalau kamu mau jalan, kalau lagi macet kondisi stop and go kayak gini, tinggal angkat aja. Nah nyala lagi kan dia. Itu jadi juga otomatis ya? Benar, itu otomatis dan itu juga salah satu fitur untuk untuk irit konsumsi bahan bakar. Nah Mbak Ninda baru lihat ini di spion ada logo gitu warna kuning. Itu fitur apa sih? Itu sebenarnya radar sih, salah satu fitur keselamatan dari Mazda yang ada di dalam iActive Sense. Jadi di dalam iActive Sense itu ada blind spot monitoring, sama satu lagi itu ada rear cross traffic alert. Jadi kalau misalnya kamu lagi di kondisi jalan yang padat nih, tuh kayak contohnya nih ada motor di sebelah kiri, dia tuh langsung nyala kan kuning-kuningnya tuh, itu sebagai peringatan.
di depan head up display aku juga ada nih peringatannya. Jadi sama kayak gitu, berupa tanda kuning. Jadi berupa tanda kuning di dalam layar ini. Jadi kita lebih aware ya buat ngelihat keliling kita gitu, pengendara di sekitar kita tuh kelihatan dari sisi kiri, dari sisi kanan. Otomatis ini juga mencegah tabrakan juga sih ya. Oke Kak, kalau kayak gitu untuk si mobil ini sendiri nih ya, ada mode apa aja sih? Nah kalau untuk mode berkendaranya itu dia cuma ada mode sport. Ya sebenarnya kalau aku rasain kemarin ya, antara mode sport sama mode normal tuh emang ada cukup perbedaan yang signifikan. Kalau yang sport dia agak lebih meluncur, jadi kamu tinggal tekan pedal gasnya dikit langsung kenceng dia. Nah terus buat nambahin sensasi sporty lagi di mobil ini, kamu bisa pakai pedal shift nih. Karena emang di steering wheel-nya ada pedal shift-nya. Betul. Ini nanti kalau kamu mau pakai merasakan sensasi mobil sport bisa juga. Kamu tinggal pindahin transmisinya ke manual, ke M tinggal digeser. Nah, untuk perpindahan giginya kamu bisa mainin pedal shift di sini. Pedal shift di sini. Jadi tinggal ngerasain sensasi bawa mobil yang lebih sporty ya. Oke. Tapi kan kalau dilihat biasanya mobil-mobil sekarang tuh banyak banget yang udah ada yang namanya eco mode. Tapi mungkin mobil ini nggak ada eco mode karena udah irit. Iya, karena udah irit juga. Jadi kayaknya nggak perlu dipakein eco mode lagi sih. Mungkin karena kalau misalnya sedan tuh kan identik dengan sporty ya, makanya dia menyematkan si mode berkendara sport ini gitu, ditambah dengan pedal shift di bagian setir. Oke Nin, overall sebenarnya kalau aku lihat mobil ini tuh udah menunjang untuk pengemudi ya, secara kenyamanan, terus secara safety-nya juga. Cuma mungkin ada beberapa yang kurang. Seperti contoh nih, kalau dari aku sisi pengemudi, itu kayaknya akan lebih oke lagi kalau misalnya mobilnya ini udah pakai electric seat. Karena kan ini masih manual kan. Tapi menurut aku nilai plusnya adalah untuk bagian entertainment. Kita tuh pengemudi dimudahkan dengan adanya konsol di bagian tengah. Jadi tuh kalau misalnya kita mau kita mau ngesetting yang ada di head unit itu bisa pakai. Nggak usah capek-capek tangan kesini kan. Bener. Jadi kan kita ribet nih kalau lagi nyetir gini-gini kan, tinggal pakai ini aja. Lebih gampang. Coba kita cek ya. Tapi kayaknya kalau misalnya mau nyari radio agak ribet ya. Iya, karena dia harus banyak pilihannya sih ya. Banyak pilihannya karena kan biasanya kalau radio-radio yang udah disetting di mobil-mobil di Indonesia udah per station gitu kan, udah per station. Tapi sebenarnya bisa di sini kan ada auto memory less ya, yang pernah kita putar. Cuman kayak pilihannya kayak terlalu banyak gitu, jadi agak ribet. Tapi ini udah Apple CarPlay ya. Betul. Kalau Android Auto udah Apple CarPlay, udah Android Auto. Terus juga untuk connect ke Apple CarPlay-nya tuh udah near kabel, jadi nggak usah pakai colok kabel lagi. Udah lebih gampang dan lebih simple sih. Berarti udah pakai Bluetooth aja bisa. Betul. Oke. Nah kalau dari sisi aku sebagai pengemudi kan udah ceritain nih gimana rasanya, sensasi berkendaranya, kenyamanannya juga. Nah kalau dari sisi penumpang nih, aku nanya dulu buat Ninda yang ada di penumpang depan. Rasanya gimana tuh Nin? Ini kan sedan ya. Terus kayaknya ini emang karena kakinya kebetulan panjang ya. Jadi ini sempit karena kan di belakang ada adit juga kan. Di belakang ada adit juga. Maksudnya aku 170 berapa dit? 173. Kan kayak mirip-mirip. Ini tuh kaki tuh udah sempit karena kalau misalnya dimundurin lagi adit yang kesempitan. Jadi kayak si legroomnya sempit banget. Terus yang tadi sayangnya kalau mau mindah-mindahin ini kan semuanya masih manual kan, agak ribet gitu loh jadinya. Cuman kalau misalnya cuman berdua doang jalan, ini kan duduk bisa lebih nyaman lagi kayak gitu kan. Jadi sebenarnya enak sih karena si seatnya juga ini udah oke lah, udah empuk gitu loh. Walaupun kulit nggak terlalu keras sih. Cuman masalah si ruangannya ini aja jadi gitu loh, jadi agak sempit gitu. Kalau di belakang gimana Dit? Ya teman-teman, untuk bagian belakang nih bisa dibilang ya bener-bener simple banget, sederhana banget ya. Ini juga senderannya juga nggak bisa dimaju mundurin, udah fix semua. Tapi bahannya kebetulan enak nih, paduan kulit sama Alcantara ya. Jadi cukup mewah bisa dibilang. Tapi ini kurang ya, kalau kurangnya nggak ada cup holder nih, terus nggak ada colokan
buat charge USB atau lighter itu nggak ada sama sekali di belakang. Terus untuk tempat penyimpanan nih aneh juga, kenapa cuma ada di belakang tempat pengemudi ya? Di penumpang, di pengemudi malah nggak ada. Terus nih di belakang nih bisa dibilang juga cukup sempit sih, mungkin gara-gara nih basicnya kan juga hatchback, cuman sama Mazda dibikin jadi sedan, jadi dibikin space ya, mungkin gara-gara itu alasannya teman-teman. Nah terus coba nih Ninda duduk yang posisinya coba dibenerin deh yang menurut kamu nyaman. Oke. Nah ini teman-teman, nggak apa-apa, mundurin. Nih kalau Ninda nyaman, Ninda tingginya 170 cm, nih saya 173, 173. Oke. Ini mentok teman-teman. Mentok. Untungnya untuk bagian punggung nyaman sih untungnya. Oke. Itu cukup membantu, tapi untuk legroom nih benar-benar bisa dibilang pas-pasan sih. Terus biasa kan kalau kursinya bisa disetel, mungkin bagian paha bawahnya mungkin masih bisa agak ke bawah ya. Ini jadi otomatis agak naik gara-gara kakinya juga harus mundur teman-teman. Mungkin itu aja sih untuk bagian belakang. Oke, sahabat Kompas Otomotif, tadi Ninda udah review juga ya, udah jalan-jalan barengan sama Kananda, kita udah lihat sekeliling, terus gimana rasanya impresi berkendara dan dibonceng, disetirin sama Mazda 2 sedan ini. Dan ternyata untuk ukuran sedan ini, si Mazda 2 sedan ini tuh harganya di 338 juta. Tapi kalau misalnya kamu pengen pilihan lain dari hatchback sendiri, kamu bisa beralih langsung ke Mazda 2 sedan ini. Jadi menurut kamu gimana nih? Kamu suka nggak sama mobil ini dan fitur-fiturnya dengan harga 338 juta? Worth it atau enggak? Boleh banget langsung komen di bawah. Dan besok-besok ketemu lagi sama Ninda di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.